Halo, saya Rida Syifani Rahma dengan NIM 110262430, mahasiswa program studi pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mini riset berbasis studi literatur berjudul Disabilitas Majemuk, Dampak dan Implikasi Pembelajaran. Materi yang saya sampaikan bersifat umum dan tidak memuat identitas anak maupun data sensitif. Setiap anak memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang beragam. Dalam pendidikan khusus, salah satu kondisi yang menuntut dukungan sangat menyeluruh adalah disabilitas majemuk, yaitu ketika anak mengalami dua atau lebih hambatan secara bersamaan. Kombinasi hambatan ini membuat kebutuhan pendidikan menjadi lebih kompleks, sehingga layanan tidak cukup jika hanya berfokus pada satu jenis hambatan. Karena itu, tujuan pendidikan tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga memperkuat komunikasi, kemandirian, dan partisipasi sosial secara bermakna. Mini riset ini bertujuan untuk satu, mendeskripsikan konsep disabilitas majemuk dan karakteristiknya. Yang kedua, merangkum dampaknya terhadap proses belajar dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan belajar utama dan merumuskan implikasi pembelajaran untuk layanan pendidikan khusus maupun inklusif. Untuk metode, mini riset ini menggunakan studi literatur naratif. Sumber data berasal dari artikel jurnal, buku, regulasi, dan panduan lembaga yang relevan dengan disabilitas majemuk dan layanan pendidikan khusus. Prosedurnya meliputi satu, identifikasi dan pemilihan literatur sesuai topik. Yang kedua, pembacaan kritis untuk mengambil konsep kunci. Yang ketiga, analisis tematik yang dikelompokkan ke keempat tema, yaitu definisi atau karakteristik, dampak, kebutuhan belajar, dan strategi atau implikasi pembelajaran. Pada bagian hasil pertama, literatur yang saya telaah menjelaskan bahwa disabilitas majemuk merujuk pada kondisi ketika seorang anak mengalami dua atau lebih hambatan secara bersamaan, sehingga kebutuhan dukungan pendidikannya menjadi lebih kompleks. Dalam beberapa rujukan, disabilitas majemuk sering dikaitkan dengan kombinasi hambatan seperti sensorik, motorik, intelektual, maupun komunikasi. Artinya, bukan hanya ada lebih dari satu hambatan, tetapi juga kombinasi hambatan tersebut saling memengaruhi cara anak mengakses pembelajaran. Dari literatur juga ditemukan bahwa karakteristik yang sering muncul mencakup satu, kebutuhan dukungan yang lebih intensif, misalnya untuk mengikuti instruksi atau berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Yang kedua, hambatan komunikasi baik dalam mengekspresikan kebutuhan maupun memahami pesan. Yang ketiga, keterbatasan mobilitas atau koordinasi motorik yang dapat mempengaruhi aktivitas akademik maupun aktivitas sehari-hari. Yang keempat, serta kebutuhan penyesuaian lingkungan belajar agar lebih aman, terstruktur, dan mudah diakses. Temuan ini menegaskan bahwa gambaran disabilitas majemuk sangat beragam, sehingga identifikasi kebutuhan belajar biasanya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Selanjutnya, literatur yang ditelaah merangkum sejumlah dampak utama disabilitas majemuk yang muncul pada beberapa aspek. Pada slide ini saya tampilkan dalam bentuk tabel ringkas. Pertama, dampak pada proses belajar dan pendidikan. Literatur ini mengabarkan adanya tantangan dalam mengakses materi karena beberapa keterampilan dasar seperti perhatian belajar, pemrosesan informasi, atau koordinasi motorik dapat memerlukan dukungan tambahan. Karena itu, pembelajaran sering membutuhkan penyesuaian seperti langkah yang lebih kecil, waktu yang lebih panjang, dan alat bantu. Yang kedua, dampak pada komunikasi. Banyak sumber menekankan bahwa komunikasi dapat menjadi area yang paling terlihat. Misalnya kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan dasar, merespon pertanyaan, memulai atau mempertahankan interaksi, dan memahami interaksi yang kompleks. Dampak komunikasi ini dapat muncul dalam bentuk minimnya respons verbal, penggunaan isyarat nonverbal, atau kebutuhan sistem komunikasi alternatif. Ketiga, dampak pada kemandirian dan aktivitas sehari-hari. Literatur mencatat bahwa anak dengan disabilitas majemuk dapat membutuhkan bantuan pada aktivitas seperti mobilitas, makan minum, berpakaian, atau perawatan diri. Ini bukan untuk menilai kemampuan anak, tetapi untuk menunjukkan bahwa dukungan yang tepat menjadi faktor penting agar anak dapat berpartisipasi dengan aman dan nyaman.
Lalu yang terakhir, yang keempat, dampak pada aspek sosial dan emosional. Sejumlah sumber menyampaikan bahwa partisipasi sosial bisa berkurang ketika hambatan komunikasi dan mobilitas tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai. Anak dapat mengalami kesulitan dalam bergabung dalam permainan, aktivitas kelompok, atau aktivitas kelas yang membutuhkan interaksi cepat. Literatur juga mencatat perlunya lingkungan yang suportif agar anak tetap memiliki kesempatan berinteraksi. Jadi, pada bagian hasil ini, pola yang paling menonjol adalah dampak yang multi-aspek, belajar komunikasi, kemandirian, dan partisipasi sosial. Berikutnya, dari literatur yang ditelaah, terdapat beberapa kebutuhan belajar utama yang berulang. Yang pertama ada asesmen komprehensif dan pemetaan kebutuhan individual. Literatur menekankan pentingnya asesmen yang melihat berbagai area, misalnya kemampuan komunikasi, motorik, kognitif fungsional, perilaku adaptif, dan kebutuhan dukungan. Tujuannya adalah agar rencana pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Yang kedua, perencanaan pembelajaran individual seperti IEP. Beberapa sumber menekankan penggunaan rencana pembelajaran individual untuk menetapkan tujuan yang realistis, terukur, dan relevan dengan kebutuhan anak, baik dalam aspek akademik, fungsional, maupun keterampilan hidup. Yang ketiga, ada kebutuhan dukungan komunikasi. Literatur juga menekankan penggunaan dukungan komunikasi, termasuk komunikasi augmentatif dan alternatif atau AAC. Misalnya melalui gambar, simbol, benda nyata, atau perangkat tertentu. Tujuannya membantu anak mengekspresikan kebutuhan dan berinteraksi lebih efektif. Yang keempat, pembelajaran bertahap, konsisten, dan terstruktur. Banyak literatur mengaruh pada kebutuhan instruksi yang jelas, yaitu langkah kecil, pengulangan, rutinitas, serta bantuan yang disesuaikan tingkat kebutuhan. Materi dan tugas juga sering perlu dimodifikasi agar dapat diakses. Yang kelima, kolaborasi lintas pihak. Kebutuhan lain yang muncul konsisten adalah kolaborasi antar guru, orang tua, dan tenaga profesional terkait seperti terapis. Kolaborasi ini dipandang penting agar dukungan di sekolah dan di rumah selaras. Berdasarkan hasil tersebut, temuan ini menunjukkan kecenderungan bahwa layanan pendidikan perlu holistik, individual, dan berkelanjutan. Implikasi pembelajaran yang dapat ditekankan antara lain, yang pertama, memulai dari asesmen komprehensif lalu menyusun IEP. Yang kedua, memperkuat akses komunikasi melalui AAC seperti gambar, simbol, atau perangkat. Yang ketiga, mengutamakan kurikulum fungsional yang mendukung kemandirian dan kualitas hidup. Yang keempat, kolaborasi rutin dengan keluarga dan tenaga terkait. Temuan ini juga sejalan dengan gagasan bahwa pembelajaran terbantu melalui interaksi sosial dan dukungan bertahap. Lingkungan inklusif dapat memberi kesempatan untuk berlatih sesuai kemampuan. Namun, kajian ini memiliki keterbatasan karena sifatnya studi literatur naratif. Temuan bergantung pada sumber yang ditelaah dan tidak menggantikan asesmen individual. Selain itu, disabilitas majemuk sangat beragam, sehingga kehati-hatian generalisasi sangat penting. Sebagai kesimpulan, disabilitas majemuk berdampak luas pada akses belajar, komunikasi, kemandirian, dan partisipasi sosial emosional. Implikasi praktis bagi guru atau pendidik khusus adalah melakukan asesmen komprehensif, menyusun IEP, berkolaborasi dengan keluarga dan terapis, memanfaatkan AAC, serta memfokuskan pembelajaran pada keterampilan fungsional yang mendukung kemandirian. Untuk pengembangan selanjutnya, mini riset ini dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan seperti studi kasus atau observasional untuk melihat penerapan strategi di konteks sekolah tertentu. Terima kasih.